Terbakar api cemburu setelah mengetahui isi pesan di ponsel suaminya dengan wanita lain. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat nekat memotong kelamin suaminya. Seorang pria berinisial NI, 35 tahun, dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan usai menjadi korban luapan kemarahan istrinya berinisial HZ, 33 tahun. Petugas unit reskrim Polsek Kebonjeruk akhirnya mengamankan pelaku setelah keluarga korban melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian. Menurut Ketua RT setempat, selama ini korban dikenal sebagai suami yang baik dan tidak pernah terlibat keributan dengan istrinya. Selain itu, korban juga dikenal aktif bersosialisasi dengan warga sekitar. Waktu itu warga saya itu memang menurut laporan, menurut keterangan saya, dia punya penyakit paru-paru. Loh kok kena paru-paru? Karena dia kan memang dagang sendal. Karena sendal itu kan kimianya masuk, oke lah, terus sampai katanya mau operasi. Ada juga ginjal juga dia, kena ginjal, dia dirawat di RSCM ya. Kalau orang sana kata CBZ kalau zaman dulu. Nah, terus kemudian setelah itu dibawa, nggak sadarkan diri, dia dirawat sampai koma kurang lebih sebulan sampai liwat lah mungkin gitu. Jadi sampai saat itu kita juga sebagai RT nggak bisa menyentuh karena dirawatnya di ruang ICU. Jadi kita nunggu aja sampai saya komunikasi sama mertuanya, ya gitu aja, sakit. Dia juga nggak menjenguk, cuman anaknya aja, sampai meninggal. Nah, kita dapat laporan meninggal, ya udah sampai segitu saja. Pengetahuan saya segitu. Berarti Pak RT tidak tahu nih kalau misalnya si korban ini meninggalnya karena dipotong alat kelaminnya sama istrinya? Enggak sampai sejauh itu saya. Nah, ya kita tahunya orang karena dirawat di rumah sakit meninggal ya wajar lah gitu. Jadi enggak sejauh ini kita belum sampai ke situ, belum tahu. Pak RT, kesehariannya antara suami istri ini seperti apa sih Pak di lingkungan Pak RT? Wah, kalau dia kelihatan harmonis. Biasa karena dia pedagang, suami istri. Malah ada kemajuan lah. Dulu kan dia cuma lapak di jalanan tuh. Sampai sekarang sampai nyewa kios. Oh, luar biasa udah. Saya bilang mungkin lagi naik derajat, lagi sedang mau majunya. Sakit. Ini enggak gitu. Nah, kalau di lingkungan dia bersosialisasi atau tertutup orangnya berarti? Sosialisasi, tapi enggak terlalu sosialisasi karena dia pedagang ya. Jadi dia sibuk sama kegiatan dia. Karena terlalu sibuk dia mungkin. Kita maklumin ya kalau orang-orang pedagang. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Ganda Sibarani menyebut korban meninggal dunia akibat luka serius pada alat vitalnya. Pelaku diduga nekat melakukan aksinya karena cemburu setelah mengetahui isi percakapan suaminya dengan wanita lain di ponselnya. Perlu kami jelaskan, kami menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati dan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Jadi awal mula kami mendapatkan laporan dari keluarga korban. Datang ke sini melaporkan bahwa korban sudah ada di rumah sakit RSCM. Kemudian kami buatkan laporan polisi karena dianiaya oleh istri korban. Kami cek ke TKP, kami cek ke rumah sakit, kami temukan bahwa korban alat kelamin korban putus. Kemudian kami buatkan laporan polisi, kami lakukan penyelidikan. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses penyelidikan itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit RSCM. Untuk pelakunya sendiri gimana? Untuk pelaku yaitu istri korban sendiri. Sudah diamankan kan? Sudah kami amankan, kami proses, kami sudah melakukan penyidikan, sudah kami lakukan penahanan. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini
dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu lihat ada isi chat dari handphone korban. Berarti ada dugaan korban ini selingkuh dengan wanita lain gitu, Dan? Ya, benar semua. Dan untuk sangkaan pasal apa, Dan? Kami menerapkan pasal kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44, dan atau penganiayaan yang mengakibatkan Untuk ancaman? maksimal 9. Oh, Kasihkan aja bukti yang disuka ya. Untuk barang bukti berupa pisau cutter sudah kami amankan. Barang bukti yang untuk memotong alat kelamin korban sudah kami amankan. Itu juga ada bukti saksi-saksi sudah minta keterangan. Pelaku telah menjalani rekonstruksi sebanyak 25 adegan untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa ini. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.